warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Aini SPD. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan pada siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Saya akan melaksanakan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom Meet dan diskusi melalui breakout room dengan menggunakan Google Docs sebagai bahan untuk LKPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hebat semuanya? Baik, Bu. Bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi dengan Ibu IP dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, baiklah kita berdoa oleh Aufa Davino. Silakan Aufa. Sebelum kita memulai Zoom ini, marilah kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aufa. Ya, Bu. Oke, untuk absensi, untuk presensi kehadiran Ananda, itu boleh dilihat di Google Classroom yang tadi malam sudah saya share di Google Classroom, bahan ajar, terus link untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini semuanya sudah saya share di Google Classroom. Silakan Ananda buka di Google Classroom, ada Google Form untuk absensi kehadiran Ananda. Ya, nanti setelah pembelajaran ini boleh dibuka untuk mengisi absennya. Sebelum kita lanjutkan, Ibu hanya mau mengingatkan, ya, tak henti-hentinya Ibu IP ingatkan, patuhi protokol kesehatan. Karena daerah kita masih zonanya zona merah. Merah ya masih ya. Nah, baik Ananda. Untuk selanjutnya, buku sudah siap di dekatnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Casan HP? Sudah, oke. Baik, berarti Ananda sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini. Oke. Apa pelajaran kita hari ini adalah materi kita himpunan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi himpunan, di sini ada gambar seperti swalayan. Terus di sini juga swalayan yang menjual sayur-sayuran, bukan di pasar tradisional. Ini ada tumpeng buah. Ya, tumpeng buah. Nah, apa sih kompetensi dasarnya? Nih di buku juga bisa dilihat, di LKPD juga ada. Kita masuk kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, indikatornya ada 5 yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengertian himpunan, membedakan himpunan dan bukan himpunan, dan menyajikan himpunan dengan 3 cara. Nah, sekarang sebelum kita memulai, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama bulan dalam 1 tahun? Januari. Ya. Februari. Ya. Maret. Ya. April. Ya. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Siapa yang bisa menyebutkan bilang anggota bilangan ganjil? 1, 1, 2, 3,
Sekarang sebutkan nama bulan dalam setahun yang diawali. Januari, Januari, Juli, Juni. Masih sebutkan bilangan bulan berada di antara -2 dan 5. Apa motivasi kita? Yang pertama, Ananda, salah satu motivasi dan manfaat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu kita harus tahu manfaatnya. Terus apa yang memotivasi kita untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, sekarang ini ada gambar. Yang pertama itu gambar swalayan yang paling atas. Coba Ananda lihat, rapi enggak? Rapi. Nah, penataan ya, ini penataan di supermarket. -1. Ya. 0. 3, 4, 5. Ya, benar semuanya. Bagus. Tujuannya apa? Supaya rapi. Supaya rapi dan memudahkan pelanggan untuk mencari barang yang mereka perlukan. Ini ada tumpeng buah. Berarti isinya di dalam tumpeng itu hanya buah-buahan. Boleh nggak cabai masuk situ? Tidak, Bu. Tidak. Boleh nggak wortel masuk di situ? Tidak, Bu. Tidak. Wortel itu memang buah, tapi dia tidak tergolong pada buah-buahan. Wortel itu termasuk apa? Sayuran, Bu. Inilah beberapa contoh manfaat dan yang menjadikan motivasi kita untuk mempelajari himpunan pada pagi hari ini. Coba Ananda ingat-ingat di supermarket. Pernah ke supermarket pastinya ya. Apakah makanan dan sabun itu letaknya dicampur? Tidak, Bu. Alasannya apa? Alasannya? Alasannya nanti makanannya itu rasa sabun. Bagus, Silma, mantap. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah apa kegiatan kita hari ini? Mengerjakan LKPD melalui diskusi kelompok di breakout room dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, nanti diskusinya melalui breakout room dan LKPD-nya melalui Google Docs yang akan saya share di grupnya. Nah, terus KKM, ketuntasan ya, ketuntasan minimum itu pada pembelajaran ini adalah 65. Jadi model pembelajarannya adalah problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Cakupan materi, jadi khusus untuk pembelajaran kita pada himpunan part 1 ini adalah pengertian himpunan dan menyajikan himpunan. Ada link. Nah, link ini yang pertama itu untuk pengertian himpunan sampai dengan menyajikan himpunan. Ini boleh nanti dibuka saat diskusi. Terus link penyajian himpunan. Jadi ini ada link sebagai referensi Ananda untuk mencari informasi mengenai himpunan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ada masalah satu, nanti Ananda disuruh kelompokkan gambar-gambar tersebut berdasarkan sifat, jenis, ciri, dan fungsinya. Nah, ini nanti akan dikerjakan di LKPD. Ini ada sepatu, ada apa ini? Apa ini? Lobak. Bagus. Ini gambar apa? Kucing. Ada gambar apa? Cabai. Sepatu. Ini nanti ada di LKPD. Ananda, silakan Ananda buka LKPD-nya di grup. Sudah saya kirimkan tadi. Sudah dibuka LKPD-nya yang sudah termasuk kelompok nanti. Sekarang Ananda, selanjutnya kita akan berdiskusi. Ya, kita akan berdiskusi. Nama kelompoknya sudah saya share dan sudah saya bentuk di breakout room dan nanti Ananda bisa bergabung di breakout room yang sudah saya set di
di Zoom kita ini sehingga Ananda nanti bisa bergabung dan berdiskusi melalui breakout rooms dan nanti mengerjakan LKPD melalui Google Docs yang saya kirimkan. Nah, ini anggota kelompok ada aturan dalam kita berdiskusi atau yang pertama, bentuk kelompok yang anggotanya terdiri dari 5 sampai 6. Ini sudah saya bentuk di Google di breakout room-nya. Yang kedua, nanti kalian berdiskusi bersama kelompok untuk menyelesaikan masalah di LKPD melalui Google Docs yang sudah Ibu share di grup WA-nya. Nanti setelah kita berdiskusi, Ananda diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di hadapan teman-teman semua. Halo kelompok Aljabar, apa kabar? Halo Bu. Halo Bu. Bu. Oke, LKPD yang sudah di-share di grup sudah dibuka? Sudah Bu. Sudah. Bu, apakah kami boleh? Kalau kami tahu jawabannya, boleh langsung kami tulis nggak, Bu? Oh iya, boleh yang lainnya. Jika misalnya Janeta sudah tahu jawaban masalah titik 1, misalnya sudah bisa langsung saja diklik di sana. Ya, langsung aja diketik. Silma juga begitu. Aufa juga begitu. Jadi silakan saja langsung diketik. Nanti baru kalau ada kesalahan atau ada kekeliruan nanti baru diperbaiki, baru kita diskusikan kembali. Paham Ananda? Paham Bu. Paham Bu. Oke, silakan Ananda berdiskusi. Saya akan berkunjung ke tempat yang lainnya. Silakan Ananda berdiskusi ya. Koordinat. Nih. Kita lihat apakah sudah ada yang dikerjakan. Iya, bagus. Sudah ditulis. Nah, ini ditulis Dina. Berdasarkan masalah 1 dan 1.1 dan masalah 1.2, silakan Anda tuliskan syarat suatu kumpulan dinyatakan himpunan. Apa syaratnya menurut Ananda? Tapi kalau nulisnya kayak gitu kayak mana? Dalam kurung kah? Dalam kurung alfa gitu. Dalam kurung ya? Dalam kurung kah? Nah, menurut siapa sepatu 2? Buat dalam kurung, misalnya Davino. Ya Bu, emang saya Bu yang pendapat Ya saya udah, Bu. di dalam kurung Davino. Nafisa, sepatu jelek menurutmu yang mana? Bukan setiap orang satu apa ya? Satu, masa iya cuma satu sepatu? Atau gini Kumpulan sepatu aja, bagus, kalian sepakatnya sepatu jelek itu yang mana? Dari keempat itu, dari gambar itu. Sepakati dulu nih dari satu kelompok baru ditulis satu saja sepatunya atau 2. 4 gak sih? Warnanya aneh. Ngejreng nomor 4. Jadi kayak mana nomor 4 aja lah ada sepatu jeleknya? Iya, ngejreng. Aneh banget warnanya, tidak nyatu. Mencolok. Ya, sepatu 4. Kalau nomor 1 dengan 3 untuk cewek masih tidak apa-apa. 1, 4 berarti ini tulis nama semuanya nih. Tidak ada. Enggak. Atau tulis jelas, tapi tak usah pakai nama untuk mewakilkan itu satu kelompok yang ngapakan. Yang mewakilkan ya. Enggak, lukisan indahnya nomor 4 gak sih? Lukisan indah. Lukisan. Indah, kami nomor 4. Kalau Davin lukisan 1. Kamu semua pendapat 4 ya? Di 1 enggak, Mas. 1 aneh. Ya namanya juga seni. Wajarlah seni kayak gitu. Kalau kamu Iya. bilangnya 4, Kalau misalnya kebanyakan yang pilih 4 berarti sepakatnya 4 gitu. siapa Ya, yang pilih kebanyakan 4? Yang banyak aja enggak sih? Kelompok Pascal. Bagaimana Eko? Lancar diskusinya? Lancar. Lancar. Saya coba share screen. Oke, bagus. Nanti kasih tahu ya kalau alasannya nanti Manata berbeda dengan kelompok temannya. Kenapa kalian memilih sepatu 1 itu sepatu bagus? Kenapa sepatu 2 itu sepatu bagus? Menurut Ananda nanti
kasih tahu alasannya ya. Kalau nanti lanjut dengan semangat, saya akan berkunjung ke kelompok temannya. Waktunya tidak banyak lagi ya nak. Kalau bisa 10 menit lagi kita kembali ke grup utama ya, di kelas ruangan utama untuk mempresentasikan hasil kalian. Bagaimana? Bisa? Masalah duanya belum diselesain, Miss. Sedikit lagi. Yang sepatu ini ya? Iya. Nah, itu sepakati, nak. Kalian sepakati dari anggota kelompok ini ada berapa orang di sini kelompoknya? Ada 5-4 orang. Sepakati, sepatu jelek itu yang mana? Sepatu yang buruk itu yang bagus itu yang mana? Sepakati. Misalnya dari 4 orang, saya setujunya sepatu 1 atau sepatu 2, baru ditulis. Jadi hasil kesepakatan Ananda. Tuliskan syarat Didaftarkan berdasarkan jenis, ciri, fungsi, dan karakteristik. sebagai- Itulah cuman Dia syaratnya. tuh bilangnya syarat itu yang dinyatakan sebagai himpunan. Apa syarat Itulah syaratnya. Didaftarkan berdasarkan jenis, ciri, fungsi, dan karakteristik. membacakan hasil presentasi kita gitu nah. Iya, Mungkin setelah membacakannya, Nanti kalau udah selesai gitu, iya baru dipresentasikan. Nah, nanti kesimpulannya di situ. Kesimpulan himpunan itu adalah titik-titik-titik. Kita langsung masuk ke presentasi. Oke, untuk presentasi yang pertama itu Ibu minta kepada kelompok koordinat. Zafira, silakan dibacakan untuk presentasinya. Sebutkan nama dari kelompok ya, seperti kita presentasi di depan kelas. Silakan Zafira. Perkenalkan, nama saya Zafira Syamila dari kelompok koordinat. Hari ini saya akan membacakan hasil presentasi saya. Berdasarkan masalah 1.1 dan masalah 1.2, silakan Ananda tuliskan syarat suatu kumpulan dinyatakan sebagai himpunan. Jawab, syarat suatu himpunan adalah fungsinya, jenisnya, karakteristiknya. Oke. Lanjut untuk yang masalah 1.1 saja. 1. Nama kumpulan binatang mamalia. Anggota-anggotanya ada hewan kuda, kucing, dan harimau. Kedua, kumpulan sayuran. Ada sayuran lobak, wortel, brokoli, daun kol, cabai, dan sawi. Yang ketiga, kumpulan bunga. Ada bunga mawar dan bunga matahari. Yang keempat, kumpulan bangun datar. Ada bangun datar segitiga, trapesium, dan belah ketupat. Oke, stop. Sekarang saya kembalikan kepada kelompok yang lainnya, 3 kelompok yang lainnya, kelompok Pitagoras, Pascal, dan Aljabar. Dari jawaban temannya, dari masalah 1.1, apakah ada yang merasa berbeda? Kita lihat di sini ya. Nah, saya lupa. Kita lihat kelompok Pitagoras yang dikerjakan. Pitagoras. Nah nih, hewan berkaki 4, kucing, kuda, dan harimau. Oke, kita lihat Pascal. Kita lihat di sini. Untuk Pascal, kumpulan hewan berkaki 4. Terus Aljabar, kumpulan hewan. Nah, kelompok Aljabar itu kumpulan hewan. Kelompok koordinat dengan Pascal itu hewan berkaki 4. Terang, kuda, kucing, dan harimau itu memang hewan, benar. Kumpulan hewan, benar. Tidak salah. Nah, lebih spesifik lagi, ada yang mengatakan hewannya berkaki 4. Benar. Ya, tidak ada yang salah. Terus ada lagi yang mengatakan kumpulan hewan mamalia. Benar. Apa itu mamalia? Hewan yang Menyusui. menyusui. Beranak dan menyusui. Jadi semuanya sepakat kalau ini kumpulan bunga. Mawar, matahari. Nah, terus ada juga yang Pascal
kumpulan bunga, bunga matahari, mawar, dan tulip. Selanjutnya untuk masalah 1.2 kelompok Pitagoras untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadavinio dari kelompok Pitagoras. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada masalah 1.2. Nama kumpulan sepatu bagus. Sepatu nomor 2 anggota-anggotanya. Nama kumpulan sepatu jelek. Anggota-anggotanya sepatu nomor 4. Nama anggota kumpulan lukisan indah, lukisan nomor 4. Nama anggota kumpulan lukisan jelek, lukisan nomor 3. Sekian dari saya, Bu. Oke, terima kasih kelompok Pitagoras yang sudah mempresentasikan untuk masalah 1.2. Nah, di sini ada gambar. Saya akan kembalikan ke gambarnya dulu. Kita lihat untuk gambar yang diminta. Ini ada gambar sepatu. Nah, ada sepatu 1, sepatu 2, 3, dan 4. Ada lukisan 1 sampai lukisan 4. Yang ditanya adalah, nah ini tergantung selera nih. Tergantung selera Ananda. Pasti beda-beda nih jawabannya. Nah, nih coba Ananda lihat. Kumpulan sepatu bagus. Kata kelompok Pitagoras tuh nomor ke sepatu 2. Nah, gambar sepatu 2 itu menurut mereka sudah paling bagus. Sekarang kita lihat kelompok aljabar. Kalau aljabar itu kelompok Rashika, itu kelompok yang bagus itu sepatu 2. Nah, sama nggak nih? Sama, Bu. Sama. Itu kelompok aljabar itu sepatu 2 dan sepatu 3. Oke, kita simpan satu ada koordinat sepatu 2, 3, dan 4. Nah, beda-beda ya. Terus kelompok Pascal 1 dan 2. Beda-beda ya nak ya. Nah, jadi tergantung selera kita. Tadi di kelompoknya Alfada Pino ada yang bilang, itu bagus tuh warnanya cantik. Kenapa dia jelek? Warnanya nggak bagus, kok lucu warnanya. Nah, tadi sudah ada diskusi yang seperti itu. Nah, lanjut kumpulan sepatu jelek. Ada yang mengatakan sepatu 3 dan sepatu 4. Saya cek di koordinat, itu sepatu 1. Di aljabar saya cek sepatu 1 dan sepatu 4. Di Pitagoras sepatu 4. Nah, beda-beda juga. Oke? Terus lukisan indah, begitu juga. Lukisan jelek juga begitu. Ternyata jawaban Ananda itu ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Iya kan? Nah, kalau yang pertama tadi di masalah 1.1 jawabannya sama semua kan? Bunga, semuanya sepakat, matahari, mawar, dan tulip. Oke, jelas perbedaannya kan, Nak? Iya, Bu. Lanjut Jelas, untuk Bu. kesimpulan di sini. Jadi menurut Ananda, kumpulan pada masalah 1.2 di atas manakah yang merupakan himpunan atau bukan himpunan? Saya minta kelompok aljabar Rashika untuk membacakan hasilnya. Sudah nggak di sini? Silakan Rashika. Nama saya Rasika Almira dari kelompok Aljabar. Gambar 1.1 merupakan himpunan karena gambar tersebut anggota-anggotanya dapat didefinisikan atau ditentukan dengan jelas. Gambar 1.2 bukan merupakan himpunan karena sesuatu yang indah dan bagus merupakan hal yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas karena setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda atau relatif. Oke, terima kasih kelompok aljabar yang diwakili oleh Rashika. Sekarang Ananda kelompok Pitagoras, Pascal, dan koordinat. Apakah setuju dengan disampaikan oleh kelompok Rashika? Setuju, Bu. Setuju. Oke, sudah bisa kita kita lihat bahwa di sini yang gambar 1.1 tadi kan sepakat tuh jawabannya sama, berarti dia menyatakan himpunan. Dia tidak ada untuk menyatakan anggotanya tidak ada keraguan dari kita. Kalau diminta kumpulan bilangan ganjil, kita langsung bisa jawab, wah pasti semuanya adalah anggota bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya.
Tapi kalau ditanya, nah di kelas nah sekarang di kelompok nih, di Zoom kalian nih belum pernah ketemu, ada yang sudah ketemu, ada yang belum, tapi hanya bertemu di Zoom di dunia maya ini saja melalui Zoom. Siapa yang siswa paling cantik di kelas 7A? Nah, yang cewek malu-malu tutup mulut. Siapa siswa di 7A yang paling ganteng? Kata Davino, aku dong. Kata Eko, akulah. Nah, tapi itu tergantung mata yang memandang. Ya, jadi menurut Rasika mungkin Davino yang ganteng. Menurut si Nafisa mungkin Eko yang ganteng. Atau Rido yang ganteng, beda-beda. Ya, jadi sesuatu benar sekali apa yang disampaikan ke kelompok Rasika, bahwa yang dinyatakan himpunan itu adalah kumpulan suatu anggota yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, kalau yang bukan himpunan itu adalah tidak bisa terdefinisi dengan jelas. Jadi kita setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Oke, paham Ananda sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Ya. Jadi kalau ditanya himpunan semesta dari himpunan yang saya sebutkan tadi, ada kucing, ada ayam, ada itik, ada ular, ada udang, ada cumi-cumi, itu adalah kumpulan hewan. Jadi semestanya adalah kumpulan hewan. Jadi kalau semesta itu ibarat alam semesta. Alam semesta itu memuat semuanya. Ada makhluk hidup, ada makhluk mati, dan sebagainya. Oke, masalah 2 yang presentasikan adalah kelompok Eko, kelompok Pascal. Silakan kelompok Eko. Perkenalkan, nama saya Eko Rizky Ramadan dari kelompok Pascal. Saya akan membacakan presentasi. Oke, Cara silakan. menyatukan himpunan ada 3 cara, yaitu 1 dengan kata-kata. A. Alat makanan. 2. Dengan notasi pembentuk himpunan. A. 3. Dengan mendaftar anggotanya. A. Piring, gelas, sendok, garpu. Oke. Makasih Eko, kelompok Pascal. Nah, kelompok yang lainnya apakah sama jawabannya? Sama. Sama. Oke, sekarang saya lihat kembali ke soalnya. Baik ya, Ananda. Rani Amalia memiliki sebuah kumpulan alat makan di rumahnya. Seperti piring, gelas, sendok, garpu. Jika kumpulan tersebut merupakan himpunan, maka silakan Ananda nyatakan. Nyatakan dalam menggunakan 3 cara dalam menyajikan himpunan. Nah, di sini kita beri nama himpunannya adalah A. A itu adalah piring, gelas, sendok, dan garpu. Jadi kumpulan A ini himpunan atau bukan? Himpunan, Bu. Iya, himpunan. Sepakat ya? Oke. Selanjutnya di sini tadi sudah kita mau sajikan dalam 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata. Iya, di sini A adalah nama himpunannya. Simbol himpunan itu tanda kurung kurawal. Di dalamnya ada kata-kata alat makan. Nah, di sini kita hapus titik-titiknya. Selanjutnya notasi pembentuk himpunan. Himpunan A dengan anggota X. X itu adalah kumpulan kumpulan alat makan. Itu bacanya gitu ya. Nanti kan ada contoh di atas tadi. Terus dengan mendaftar anggotanya ada piring nih. Himpunan A dalam kurung kurawal piring kita sebutkan satu-satu. Piring, tanda koma, gelas, koma, sendok, koma, garpu. Kalau Ananda hilangkan tanda koma ini salah. Misalkan ya, misalkan Ananda tulisnya himpunan A itu sama dengan 1 Ada berapa anggota himpunan A yang di bawah ini? 12, 3, 4, 5, dan 6. Ada berapa anggotanya? 4, Bu. Ada?
4. Iya, 4. Anggota pertama berapa? 12, Yang kedua? 34, Yang ketiga? 5, Terus? 6. Iya. Kalau Nah. tanda komanya saya hilangkan, ada berapa anggota? Dua. Ini ada berapa anggota? 2, Bu. Iya, 2, benar. Apa saja anggotanya? 12. Iya, bagus. 3.456. Iya, benar. Jadi tanda koma itu adalah memisahkan anggota-anggotanya. Paham? Paham, Bu? Oke, jadi nanti kalau Ananda menuliskan himpunan, ingat tanda komanya. Terus, kalau dia berada anggota himpunan itu tidak boleh menggunakan huruf besar, huruf kapital. Anggota itu harus menggunakan huruf kecil. Tapi nama himpunan harus menggunakan huruf kapital. Baik, sekarang kita mau simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Oke, benar sekali. Jadi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Bagus. Nah, kalau bukan himpunan apa ya? Bukan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang tidak dapat didefinisikan secara jelas. Kelihatannya. Zapira gimana? Sepakat apa yang dikatakan oleh Rasyika Almira? Sepakat, Miss. Sepakat, bagusnya. Untuk penyajian himpunan ada berapa cara? 3, Bu. Ada 3, apa saja? 1. Dengan menuliskan anggotanya. Iya, dengan anggotanya. Lanjut. Dengan notasi simbol, Bu. Iya, dengan notasi pembentuk himpunan namanya. Oke, inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kita akan ada evaluasi di Quizizz ya. Linknya akan saya kirim langsung di grup WA kita. Silakan gabung. Bu, kami dimintain kode game-nya, Bu. Ini di sini ada 151276. Di layar ada. Terima kasih, Bu. Oke, juga ada, sudah saya kirimkan. Di grup WA juga sudah ada, silakan lanjut. Siap. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Iya. Dibaca baik-baik soalnya, dibaca dengan teliti, baru dijawab. Ya, Rasyika memimpin. Di bawahnya ada, iya, Kesha menyusul. Iya. Iya, Zapira Hisan Al-Ghazali maju. Iya, lanjut Kesha di atas. Iya, Hisan Al-Ghazali di posisi teratas. Sementara di klasemen pertama. Sementara ada Aufa disusul. Iya, Almira sudah naik. Iya. Aufa di atas. Kita lihat pemenangnya adalah yang pertama Aufa Davinio, selanjutnya yang kedua adalah Wirza Hisan,
Kesimpulan juga sudah, dan kita sudah evaluasi di kuisis dengan 5 soal, dan tadi sudah alhamdulillah Ananda sudah ada beberapa orang yang jawabnya dengan cepat dan tepat. Jawabannya benar 5-5-nya. Baik, sekarang saya ingin bertanya kepada Ananda, bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut Ananda? Silakan yang mau bercerita. Supaya nantinya Ibu IP bisa merefleksi diri Ibu IP untuk pembelajaran berikutnya agar lebih baik lagi. Siapa yang mau bercerita bagaimana hari ini menurut Ananda kesannya belajar dengan saya? Sangat menyenangkan dan mudah dipahami, Bu. Oke, Davino mengatakan sangat mudah, sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Oke, terima kasih Aufa Davino. Yang lainnya bagaimana menurut Ananda? Pelajaran kita pada pagi hari ini. Seru, Bu. Oh, kata Sarah seru. Iya. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah saja. Dan yang kedua, jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan yang terakhir, jangan lupa sama Ibu IP ya. Karena tugas matematikanya juga selalu menanti dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama orang tuanya ya. Terima kasih atas waktunya hari ini.